Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, hidup dalam kekudusan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh karena anugerah-Mu saja kami sehat, kami ada hingga hari ini. Tidak ada yang perlu kami sombongkan karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, kami butuh pengurapan Tuhan supaya kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya pasti hidup kami diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Hidup dalam kekudusan. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah atau tak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saudara, ada dua hal yang penting. Yang pertama, kita mengejar kekudusan. Dan yang kedua, tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Allah. Jadi dua hal ini penting sekali. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang begitu kudus. Dalam perjanjian lama, dalam PL, umat Israel datang kepada Tuhan. Mereka membawa dan memberikan korban binatang untuk kemudian menebus dan membayar dosa mereka. Banyak sekali saudara ritual yang dijalani untuk kemudian menyucikan dan memurnikan sehingga mereka layak untuk bertemu Tuhan. Jadi hidup di perjanjian lama tidaklah semudah yang dipikirkan. Namun hari ini karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita, saudara dan saya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maka karyanya di kayu salib membuat saudara dan saya dibenarkan dan dikuduskan. Jadi karena perbuatan Tuhanlah, bukan perbuatan kita, maka kita dibenarkan dan dikuduskan. Saudara dan saya diberikan sebuah status yang baru. Yang tadinya budak dosa menerima status sebagai anak Allah dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kita juga dipisahkan dari dunia dan menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Setelah menerima pengampunan, kita, saudara dan saya, kita dipanggil untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi ini sebuah calling, sebuah panggilan untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan adalah, kenapa setelah kita percaya Yesus, dibenarkan, dikuduskan, lalu kita masih bergumul? Ini kan pertanyaan yang sering ditanyakan. Kita bisa jatuh lagi. Atau kita merasa tidak layak datang di hadirat Tuhan
saat kita gagal atau jatuh. Saudara, ini yang perlu kita ingat. Ini yang perlu kita ingat. Saat kita jatuh dalam dosa dan kelemahan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetapi sebaliknya mendekatlah. Dan memohonlah pengampunan kepadanya. Mintalah dia kemudian menyucikan dan memurnikan kita kembali. Tentunya saudara, ini menjadi catatan. Akan ada yang namanya konsekuensi atas dosa tersebut dan kelemahan yang pernah kita lakukan. Tapi ingatlah ini saudara, Bapa kita yang di sorga tidak pernah menolak hati yang hancur, hati yang tulus berbalik kepadanya dengan pertobatan penuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang butuh proses dalam hidup ini. Jika kita betul-betul mengasihi dan memang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka seharusnya, sewajarnya, maka hidup dalam kekudusan dan kebenaran harusnya menjadi gaya hidup sorgawi yang terpancar dari hidup kita. Ada bagian yang harus kita kerjakan untuk tetap menjaga kekudusan. Kita butuh yang namanya ketekunan. Kita butuh yang namanya komitmen, sukacita dalam menjalani perjalanan kehidupan ini. Saudara, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus totalitas mengandalkan dan mengakui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tanpa Roh Kudus dan kekudusan, kita tidak bisa mengenal Tuhan secara pribadi dan peka terhadap panggilannya. Saya ulang saudara, tanpa Roh Kudus dan kekudusan, kita tidak bisa mengenal Tuhan secara pribadi dan peka terhadap panggilannya. Tentunya saudara, ada tantangan-tantangan dalam hal menjaga kekudusan. Seringkali pergaulan kita, pertemanan kita, lingkungan kita itu sangat mempengaruhi. Jika lingkungan kita benar, maka kita akan menghadapi cobaan dan godaan sehingga kita kuat menghadapinya. Karena ada lingkungan yang benar, yang saling menguatkan, yang saling membantu. Tapi kalau ada lingkungan dan komunitas yang rusak, itu akan sangat mempengaruhi moral kita, perbuatan kita, sikap kita, karakter kita. Untuk itu firman Tuhan bilang, jagalah pergaulanmu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudara, untuk proses pertumbuhan kerohanian, untuk kita hidup dalam kekudusan, kita penting sekali memilih lingkungan, memilih komunitas, memilih pertemanan. Jangan salah berteman. Lalu kemudian untuk kita hidup dalam kekudusan, ya kita tidak ada cara lain. Kita harus bergantung kepada Dia yang adalah Tuhan yang menguduskan. Kita harus bergantung dari waktu ke waktu kepada Dia yang menguduskan kita, yang membenarkan kita, bahkan yang memberkati kita. Jadi saudara, melekatlah kepada Tuhan yang kudus itu, sehingga kita bisa hidup dalam kekudusan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah-Mu. Sungguh kami bersyukur. Oleh karena anugerah Tuhan saja, kami hidup dikuduskan. Kami hidup dibenarkan hanya karena perbuatan-Mu. Bagian kami hidup dalam lingkungan, situasi, dalam komunitas, dalam pertemanan yang benar. Bagian kami bergantung kepadamu yang kudus, yang menguduskan kami.
Dan kami percaya hidup kami diberkati Tuhan, boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.